Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama saya Mbak Google. Tapi bukan Mbak Google ya, Bang NK lagi cuit. Apa, cuti? Makanya saya yang jadi pengganti. Jangan marah ya. Sebelum dilanjutkan, mari teman-teman, bantu channel Bang NK, biar melambung lebih tinggi lagi. Caranya gampang kok, tinggal pencet jerawat, halah ngawur, maksudnya subscribe. Lonceng, kalau gak keberatan tekan tombol thanks, isi seikhlasnya. Maaf ya teman-teman, Mbak Google disuruh gantiin, malah ngomong yang lantur. Aduh, oke deh, back to school nih. Maksudnya kembali ke topik awal. Ini biar kata AMD udah mengeluarkan soket AM5 dengan RAM tipe DDR5, tapi ternyata soket AM4 atau AM4 ini masih mendapatkan support dari AMD. Terbukti nih, AMD mengeluarkan prosesor jenis terbaru untuk soket satu ini, yaitu AMD Ryzen 7 5700X 3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600 GT, dan Ryzen 5 5500 GT. Jadi sekarang cukup banyak ya pilihan prosesor di soket AM4 ini. Dan salah satu kelebihan dari soket AM4 sendiri masih pakai RAM tipe DDR4 yang mana punya harga jauh lebih murah ketimbang RAM DDR5. Begitupun juga motherboardnya. Nah, kali ini saya bakal unboxing salah satu motherboard AM4 murah terbaik yang bisa didapatkan saat ini, yaitu ASRock B550M Steel Legend. Dengan harga barunya di angka Rp2.155.000. Garansi resmi 3 tahun. Dus ASRock Steel Legend ini khas banget ya, maksudnya untuk seri Steel Legend ya. Di bagian atas dus ada tulisan Windows 10 Ready nih, di bagian bawah support Ryzen 5000 series, polychrome dan HDMI. Dan di bagian belakang bisa dilihat jelas nih tampang motherboard ASRock ini gimana. Kemudian ada penjelasan fitur-fitur andalan motherboard ASRock ini, yaitu Nahiming Audio, 2,5 GB LAN, PCIe Gen 4.0, NVMe 4.0, dan fitur lainnya. Di sini juga dikasih lihat spesifikasi lengkap dari ASRock B550M Steel Legend. Oke deh, kita keluarin unitnya nih, mau lihat paket penjualan yang diberikan. Pertama ada satu kertas ASRock nih berisi support CD setup maksudnya. Satu buku panduan pengaturan software, dan ini tebel banget ya. Kemudian satu buku panduan instalasi, dan ini juga cukup tebal nih. Lanjut dapat dua kabel SATA berwarna hitam, dua baut pengunci SSD NVMe, satu bungkusan warna hitam. Ini isinya dapat satu kertas kartu garansi kali ini ya. Lanjut dapat stiker Superman, Steel Legend, dua perapi kabel warna ASRock, dan satu DVD driver. Oke, kita keluarin terlebih dahulu motherboard ganteng dan murah besutan ASRock. Wih, cakep ya, gagah dan berotot nih. Di sini kalian bisa pasang dua konektor 8 pin plus 4 pin untuk prosesor nih. Buat prosesor yang haus daya pastinya. Kemudian dua heatsink berbahan aluminium alloy yang cukup tebal nih, berwarna silver. Tapi kalau kalian perhatikan, di bagian atas ini cuma cover doang, bahannya plastik ya. Di bagian bawah aja nih yang benar-benar berfungsi sebagai pendingin di area VRM. Terus ada dua colokan 4 pin nih, satu untuk CPU dan satunya lagi bisa dipakai buat water pump. Ada 3 lagi di bagian bawah buat chassis fan atau juga water pump. Dan satunya lagi ada di atas slot VGA. Lanjut ada satu kali RGB header dan satu kali 3 pin RGB. Duanya lagi ada di bagian bawah. Kemudian 4 slot RAM ini maksimal bisa dipasang 128 GB DDR4 kecepatan 4533 MHz dengan cara OC. Ada USB 3.2 Gen 2 alias 3.2 Gen 2 di bagian depan nih. Satu ada di sebelah konektor 24 bit motherboard, satunya lagi di bagian bawah. Dan ada juga 2 kali USB 2.0. Oke, lanjut lagi ada 6 slot SATA nih, 2 modelnya berdiri, 4 modelnya rebahan. Di sini ada satu NVMe Gen 3.0, sedangkan yang 4.0 nya nih ada di balik heatsink tebal ini. Satu kali slot M.2 Wi-Fi.
2 kali slot PCIe, satunya udah Gen 4.0, satunya lagi masih Gen 3.0. Dan pada bagian I/O panel ini ada tombol Clear CMOS, 1 kali HDMI, 1 kali DisplayPort 1.4, 1 kali port PS2, 2 kali USB 2.0, 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 kali USB Type C, 4 kali USB 3.0, 2,5 GB LAN, 1 kali SPDIF dan audio. Gimana? Komplit banget kan? Cuma satu doang sih yang kurang, yaitu nggak ada port Type C di bagian depan. Buat pemasangan SSD NVMe khusus di slot yang udah Gen 4.0 ini wajib buka heatsink yang besar ini ya. Buka dua baut penguncinya terlebih dahulu dan setelah terbuka silakan kalian angkat nih. Tapi ini berasa lengket gini sih ya. Butuh effort lebih nih. Effort ya buat buka heatsinknya. Dan dengan usaha yang luar biasa akhirnya copot juga. Ternyata susah dibuka ini karena ada thermal pad yang nempel di area ini ya. Oke, sebelum dipasang kembali heatsinknya, copot dulu plastik pelindung thermal pad. Lanjut kita pasang SSD seperti biasa dan nggak perlu dibaut karena memang bautnya ini sekalian buat baut heatsinknya ya. Ya rada ribet sih model ginian karena SSD-nya jadi kejengkang. Ya pokoknya lihat di gambar sih. Lagi-lagi butuh kesabaran nih buat masangnya. Kalau udah pas ya tinggal pasang kembali dua baut pengunci heatsink. Dan buat pemasangan prosesor harusnya kalian udah paham sih ya. Tinggal lepas pengunci prosesor, pasangkan prosesor sesuai dengan segitiga yang ada di prosesor dan motherboard. Lanjut pasang kembali pengunci prosesor ke tempatnya. Oke, di skip aja buat perakitan PC-nya. Sekarang kita hidupkan dan lihat tampilan BIOS terlebih dahulu. Untuk tampilan BIOS ASRock ini khas banget ya, baik untuk AMD dan Intel. Di sini versi BIOSnya P2.50 yang berarti kalian wajib update kalau mau pakai prosesor terbaru dari AMD yang rilis tahun ini. Untuk menu-menu BIOSnya cukup mudah dipahami. Di sini ada menu main, OC tweaker, ini buat yang hobi oprek-oprek kecepatan PC ya. Advance, tool, HW monitor, security, boot dan exit. Lanjut benchmark aplikasi. Untuk pengaturan BIOS semuanya kondisi default setting ya, cuman XMP doang sih yang diaktifin. Di sini saya pakai prosesor AMD Ryzen 7 5800X, RAM 32GB DDR4 3600 MHz, RTX 4060 Ti, Adata XPG SX 8200 Pro dan pakai Windows 11. Untuk Cinebench R15 prosesornya dapat skor di angka 2510 dan GPU-nya dapat skor di angka 239 fps. Lanjut Cinebench R23. Untuk multicore dapat skor di angka 14.906 PTS dan ini mendekati AMD Ryzen Threadripper 1950X. Sedangkan single core-nya dapat angka 1554 PTS. Dan terakhir Cinebench R2024. GPU dapat skor di angka 11.872 PTS, CPU multicore-nya dapat angka 823 PTS dan single core-nya 95 PTS. Karena Adata XPG SX 8200 Pro ini masih Gen 3.0 maka skor yang didapat hanya di angka 3417 MB per second untuk read-nya dan 2576 MB per second untuk write-nya. Dan mohon maaf ya, saya lupa tes Blender Open Data, jadi nggak tahu skornya berapa nih. Mau tes ulang, barang udah nggak ada lagi. Ya, selamat tinggal. Buat uji coba gaming nanti kalau ada waktu sekalian saya bikin video rakit PC pakai motherboard ini. Ini kalau sempet ya. Oke guys, sampai di sini aja unboxing dan benchmark di motherboard ASRock B550M Steel Legend. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di Angka Channel.